Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ibu berharap semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang berkah dan barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak hari ini belajar dengan Bu Diva ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa agar di pembelajaran ini anak-anak diberikan kemudahan, kelancaran, dan pemahaman dalam belajar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak kelas 3 tak akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3, materi energi alternatif. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan menyimak video, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan energi alternatif dengan baik. Yang kedua, dengan menyimak video, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar. Sekarang, apakah anak-anak masih ingat apakah itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai yang pertama, briket. Briket sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, mengenai biogas. Briket adalah bahan bakar pengganti BBM atau bahan bakar minyak. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dimanfaatkan dalam industri maupun rumah tangga. Dalam industri, briket biasanya dimanfaatkan dalam proses pembakaran. Dalam rumah tangga, briket biasa dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. Baik anak-anak, untuk mempelajari materinya lebih lanjut, anak-anak silahkan menyimak materi berikut ini. Berikut ini adalah alat dan bahan pembuatan briket. Ada batok kelapa, kanji, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan, dan korek api. Cara kerjanya, yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket, seperti bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. 2. Keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. 3. Bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. 4. Hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. 5. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. 6. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. 7. Tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari tergantung terik tidaknya sinar matahari. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak, yaitu 1. Dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. 2. Briket tidak cepat habis. 3. Dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan briket ini dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga sangat baik untuk kehidupan. Selanjutnya mengenai biogas. Apakah anak-anak tahu hewan sapi? Sapi. Hewan tersebut sangat bermanfaat untuk kebutuhan kita. Dagingnya dapat dikonsumsi manusia. Tenaga sapi dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia.
kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan, kotorannya pun dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan biogas. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. 1. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. 2. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Dan hambatan menggunakan biogas: 1. Memerlukan biaya tinggi untuk peralatan instalasi biogas. 2. Kurangnya tenaga terampil dalam proses produksi biogas. Jadi, itu semua adalah materi mengenai energi alternatif, briket, dan biogas. Agar energi alternatif tetap ada, kita harus menjaga dan merawat serta mengolah gas dari limbah kotoran hewan tersebut dengan baik. Ibu berharap semoga anak-anak kelas 3 semuanya dapat menerima dan memahami materi pembelajaran ini dengan baik. Dan untuk tugasnya, anak-anak hari ini mengerjakan halaman 144 dan 145 buku tema 6. Cara mengerjakannya, ditulis soal beserta jawabannya di buku tulis. Kemudian difoto dan diserahkan ke Google Classroom masing-masing. Terima kasih anak-anak hari ini sudah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya. Pesan ibu, tetap semangat dan rajin belajar. Jangan lupa berdoa agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar bersama kembali di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.